Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada minggu pagi yang cerah ini kembali kita berkumpul bersama, kita mau beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita, mari kita datang dengan penuh rasa hormat, kita masuk ke dalam ibadah yang kudus ini. Bersama-sama kita membaca Mazmur 66 ayat 3 dan 4. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, dengan segenap hati kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau ya Bapa, Tuhan yang baik, Tuhan yang adil, Tuhan yang mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, izinkan kami untuk beribadah kepada Tuhan, dan kami mengaku bahwa kami bersalah dan kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampuni kami atas segala dosa kami Tuhan, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Dan kami juga berdoa ya Bapa, Kau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman kepada kami semua, dan pakai semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, WL, singer, pemain musik. Tuhan berkati semuanya, Tuhan berkati agar kami semua sungguh-sungguh bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami didapati sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Setiap ayah ibu pasti berusaha memberikan proteksi pada anak-anaknya. Tetapi bisakah mereka memastikannya? Dunia dengan segala kemajuannya juga melakukan hal yang sama. Dunia ingin melindungi penduduknya. Tetapi seberapa banyak yang terhempas? Kristus telah membuktikan keabadian berada dalam genggamannya. Masihkah Anda meragukannya? Sembah dan agungkanlah Yesus Kristus Tuhan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku.
Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu ini kita kembali untuk beribadah. Marilah kita akan mendapat pesan-pesan Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa kami sorga, kami mengucap syukur. Kasih Tuhan yang berlimpah menyertai kita. Pagi ini kami mau mendengar pesan Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami, agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dan kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu, dan bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk bicara kebenaran-Mu. Semuanya kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, tema kita pada pagi ini berbahagia. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada umumnya semua orang mendambakan hidup senang dan bahagia. Itu semua orang. Tidak terkecuali apakah mereka kondisinya keadaan miskin atau kaya. Apakah mereka mempunyai pendidikan tinggi atau tidak. Apakah mereka itu tua atau muda. Apakah mereka itu tinggal di kota atau di pedesaan sekalipun. Semua orang mendambakan hidup senang dan bahagia. Saudara-saudara kasih Tuhan. Namun untuk meraihkan suatu kebahagiaan, itu tidak semudah yang kita pikirkan dan kita ucapkan. Dalam kenyataan hidup ini, manusia dilingkarin oleh berbagai persoalan-persoalan hidup. Kemiskinan yang membuat mereka tidak bisa bahagia. Penyakit yang tiada ujung sembuh yang mereka buat mereka tidak bisa berbahagia. Pengangguran, tidak ada kerjaan, mereka tidak bisa berbahagia. Masalah keluarga yang membuat mereka tidak bisa berbahagia. Masalah yang mereka hadapi yang kepanjangan yang membuat mereka tidak bisa bahagia. Ada orang berpandangan bahwa untuk bisa berbahagia, maka harus dapat mengumpulkan ini itu dalam kehidupan. Sehingga orang bisa berkata, setelah menikah, memiliki pasangan hidup, saya akan bahagia. Belum tentu saudara kasih Tuhan. Banyak pasangan hidupnya tidak bahagia. Ada juga yang berkata, jika aku sudah memiliki mobil dan aku sudah memiliki rumah sendiri, pasti aku berbahagia. Tidak. Banyak orang yang sudah punya rumah yang besar, bahkan mobilnya banyak, tidak bisa bahagia. Ada yang mengatakan, jika aku sudah memiliki anak, aku pasti bahagia. Belum tentu saudara kasih Tuhan. Banyak orang memiliki anak tapi tidak bisa bahagia. Nah saudara, mungkin saja orang berpendapat seperti itu. Namun pendapat itu masih sebatas kebahagiaan lahiria semata. Saudara, kata berbahagia itu berasal dari bahasa Yunani. Itu memiliki dua arti, yakni berbahagia dan diberkati. Hari ini memiliki indikasi yang cukup, yang kuat
bahwa berbahagia memiliki keeratan hubungan dengan diberkati. Seseorang dalam pemahaman sebagai anak Tuhan hanya disebut berbahagia jika ia diberkati oleh Tuhan. Dengan kata lain, pertanyaan pentingnya bukan pada bagaimana supaya bisa berbahagia, melainkan bagaimana caranya menjadi pribadi yang diberkati supaya berbahagia. Inilah isi dari ucapkan bahagia yang dikhotbahkan Yesus Kristus di atas bukit. Sebagaimana Alkitab mencatat khotbah berbahagia yang dikhotbahkan oleh Yesus Kristus. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat kedua, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ayat ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah khotbah yang Yesus ajarkan kepada kita dengan perkataan berbahagia di dalam Matius pasal 5 ayat 1-12. Terlihat uniknya kriterianya tentang kebahagiaan yang diucapkan oleh Yesus. Biasanya kita menganggap bahwa yang berbahagia adalah orang yang mempunyai banyak kemampuan di hadapan Allah, atau orang yang unggul dalam urusan rohani. Kebahagiaan adalah orang yang bisa bertemu dengan Allah. Kebahagiaan adalah orang yang bisa melihat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, salahnya tidak cukup banyak. Itu menurut anggapan saudara. Di dalam khotbah Yesus, cukuplah kalau kita datang dengan hati yang polos, dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih. Bersih dari benda-benda yang bisa mengotori motivasi pertemuan kita dengan Allah. Misalnya uang. Saudara kasih Tuhan, masih murnikah motivasi kita untuk melayani? Masih murnikah kita beribadah kepada Tuhan? Jika dibalik dari tersembunyi keinginan agar dengan ibadah atau melayani hanya untuk mendapat uang, itulah kita tidak bersih di hadapan Tuhan. Kita mengira bahwa uang adalah akar kebahagiaan, sehingga banyak orang yang menghabiskan waktu dan tenaga untuk mencari uang. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, manusia terus mencari kebahagiaan. Kita semua ingin menemukan kebahagiaan. Kita ingin merasa bahagia. Ada mencari kebahagiaan sambil berwisata ke gunung. Ada mencari kebahagiaan, dia ke pantai. Ada mencari kebahagiaan di tempat sunyi.
Ada mencari kebahagiaan di tempat ramai. Ada mencari kebahagiaan, dia ingin mencapai untuk mendapat geral. Jadi banyak orang mencari kebahagiaan. Manusia terus-menerus mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan untuk kekayaan. Sering sekali dihubungkan kalau kaya itu pasti bahagia. Sering sekali manusia berpikir begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berpikir, kalau kita bahagia, kalau kita memiliki barang-barang mewah, atau memiliki barang-barang yang kita sukai. Tetapi setelah saudara memilikinya, saya tahu bahwa benda tersebut tidak memiliki kebahagiaan. Hanya sesaat. Sungguh malangnya hidup mereka tidak bisa berbahagia. Meskipun mereka memiliki materi yang sangat cukup dan sangat banyak, memiliki barang yang mewah yang sangat banyak. Sungguh malang. Saudara dikasihi Tuhan, jadi kata berbahagia ini kelihatannya gampang diucap, susah dicapai. Ada banyak orang berbicara tentang hidup yang bahagia. Beginilah, begitulah caranya. Saudara, marilah kita belajar apa yang diajarkan Alkitab tentang kebahagiaan. Karena firman Tuhan tentang hidup yang bahagia, siapakah orang yang berbahagia menurut Alkitab? Mari kita melihat firman Tuhan di Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pecomooh. Nah, saudara kasih Tuhan, salah satu sebab mengapa terjadi banyak kejahatan di dunia ini, karena banyak orang yang ikut-ikut berbuat dosa. Ribuan tahun yang lalu, firman Tuhan memberikan nasihat supaya perbuatan kita tidak sama dengan orang yang berdosa. Semua orang berdosa boleh kita kasihi seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi perbuatan kita tidak boleh sama dengan orang berdosa. Doa akan buat manusia itu berbahagia, tapi dosa akan membuat manusia itu sengsara. Sengsara yang paling menyakitkan adalah jika manusia itu masuk ke dalam neraka. Jika tidak pernah mau tobat sampai akhir hidupnya, itu akan buat manusia itu masuk ke dalam neraka. Saudara kasih Tuhan, orang yang sudah meninggal dalam dosa tidak lagi kesempatan untuk bertobat. Kita tidak boleh mendoakan orang yang sudah meninggal. Waspadalah dalam pergaulan, supaya kita tidak ikut-ikut berbuat dosa. Dengan siapa kita ketemu, dengan siapa kita bergaul, akan menentukan cara berpikir dan perbuatan kita. Kalau kita sering berkumpul orang rajin ke gereja, maka kita akan terbawa untuk pergi ke gereja. Kalau kita bergaul pada orang yang malas ke gereja, maka kita akan terbawa untuk malas pergi ke gereja. Akhirnya lama-kelamaan berbuat dosa, sehingga hidup kita mengalami kekeringan rohani. Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kita untuk berbahagia di ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara kasih Tuhan, salah satu ciri orang yang bisa berbahagia adalah suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, dan suka merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan suka melakukan firman Tuhan. Tidaklah mengherankan jika mereka yang hidup bergaul dengan firman Tuhan setiap hari hidup yang berbahagia. Sebaliknya, mereka yang tidak suka membaca firman Tuhan, yang tidak suka berdoa, yang tidak suka melakukan firman Tuhan, akan sangat mudah terpengaruh segala hal yang tidak baik. Kita sebagai orang percaya, jangan hanya bangga menjadi orang baik, tetapi bersyukurlah jika kita sudah menjadi orang benar. Orang baik belum tentu benar, tetapi orang benar pasti baik. Jangan sampai kita dianggap baik di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan
sesungguhnya kita tidak melakukan kebenaran. Saudara kasih Tuhan, Alkitab juga mengajar kita bagaimana kita menjadi manusia berbahagia. Di ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara kasih Tuhan, orang yang hidupnya selalu bergaul dengan firman Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, ketika dia berhasil, dia tetap rendah hati. Ada sebagian orang-orang yang percaya ingin berhasil dan sukses, tidak bergaul dengan Tuhan, tidak bergaul dengan firman Tuhan. Maka ketika dia berhasil, dia menganggap saya yang bisa. Tidak humble, tidak rendah hati, tinggi hati. Banyak itu. Seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi orang sukses, tetapi firman Tuhan selalu meminta kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang sukses belum tentu takut akan Tuhan, tetapi orang yang takut akan Tuhan sudah pasti menjadi orang sukses. Karena itulah, mari kita terus-menerus merenungkan firman Tuhan setiap hari, serta mempunyai tekad untuk melakukan semua pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita menjadi orang-orang yang bahagia. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini semua orang mencari bahagia. Saudara, apakah kebahagiaan itu ada di dalam uang? Banyak orang punya uang tidak pernah bahagia. Banyak juga orang gak punya uang tidak bahagia. Jadi uang itu bukan menentukan kita bahagia. Orang menghabur-habur uang, shopping, belanja, barang-barang mewah agar dia bahagia. Itu cuma sesaat. Orang-orang yang susah berusaha kerja untuk mencari uang supaya dia bisa bahagia kalau dia punya uang. Itu juga sesaat. Marilah renungkan firman Tuhan. Itu jawaban yang bisa membuat kita bahagia. Apakah kebahagiaan itu ada di dalam kehormatan? Wah, kalau kita selalu dihormati orang, kita bahagia. Tidak begitu, saudara kasih Tuhan. Kehormatan tidak akan membuat kita bahagia. Kehormatan akan membuat kita hancur. Karena kita merasa kita orang yang direspek. Kita merasa kita adalah orang yang harus dihormati. Jadikan orang yang humble, maka saudara akan bahagia. Ketika suatu ketika orang tidak menghormati saudaranya, saudara akan dengki dan marah. Ayo belajar jadi orang humble. Kebahagiaan ada ketika kita bisa merendahkan hati. Bukan merendahkan diri, tapi merendahkan hati. Itulah kebahagiaan. Apakah kebahagiaan ada dalam kekuasaan? Wah, kalau kita berkuasa, kita bisa mengatur semuanya, kita bisa mengontrol semuanya, membuat kita bahagia. Tidak. Kebahagiaan itu akan membuat saudara menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang serakah karena dengan kekuasaan. Marilah kita belajar untuk mengasihi sesama. Itulah yang akan membuat saudara bahagia. Apakah kebahagiaan itu ada dalam kesenangan? Tidak juga. Senang apa? Hidup itu senang cuma hanya 1 jam. Setelah itu bagaimana senang? Kita berkumpul sama saudara kita berkumpul sama teman kita ketawa, kita bersuka cita, kita senang. Setelah pulang, saudara apakah bisa senang? Belum tentu. Marilah kita senang bersama Tuhan. Hidup bergaul sama Tuhan. Hidup selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Hidup selalu berjalan bersama Tuhan.
itulah kebahagiaan yang akan membawa kita hidup selalu penuh dengan bahagia dan sukacita, dan menjalankan hidup kita yang penuh dengan ceria karena Tuhan Yesus Kristus selalu ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Kita sebagai manusia terus-menerus mencari kebahagiaan. Semua kebahagiaan yang ada di dunia ini hanya sementara. Tapi Engkau mengajar kita supaya kita bisa berbahagia dalam hidup ini. Maka kita hidup di dalam-Mu, yaitu firman-Mu. Bergaul dengan Engkau, berkomunikasi dengan Engkau melalui doa, berjalan sesuai dengan perintah-Mu. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sehingga kita menjadi orang yang humble, menjadi orang yang penuh dengan hikmat, menjadi orang yang bisa menjalankan kehidupan dengan mengasihi sesama. Itulah kebahagiaan yang murni. Maka kita belajar untuk jadikan pelaku firman Tuhan, sehingga kita hidup ini di dalam dunia sementara ini selalu hidup dengan berbahagia bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, dalam kesimpulan, berbahagia itu adalah kita bergaul dengan Tuhan. Berbahagia itu adalah kita bergaul dengan Tuhan. Berbahagia itu adalah kita menjalankan apa yang diamanatkan agung oleh Tuhan. Sehingga hidup kita selalu dilindungi Tuhan, hidup kita selalu disertai Tuhan, hidup kita selalu menjalankan apa yang dikatakan Tuhan. Itulah berbahagia yang paling sempurna di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.